Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Selamat beribadah secara daring yang disiarkan oleh GKPA Diponegoro, Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah ini dilayani oleh Amang Pendeta Harapan Nenggolan dari GKPA Bogor sebagai pelayan firman. Melalui ibadah ini, kita diajak untuk menghayati tema menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak dapat mengikuti ajakan berdiri atau duduk sesuai dengan tampilan layar maupun dalam tata ibadah sesuai keadaan masing-masing. Saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita bermazmur bagi Allah. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, dengan diiringi sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah. Marilah kita bernyanyi dari buku ND Akola Mandailing 210 ayat sada dohot 2 Manaik Tuhata Jesusi. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagai anak aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai Anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam Anak-Mu yang Kau kasihi, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari NKB 7 ayatnya yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian berbagi
telah mendengarkan bagaimana titah Tuhan Yesus mengenai hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dengan kasih kepada Allah, kiranya kami setia memelihara kehidupan ibadah dalam keluarga dan persekutuan. Dengan mengasihi Allah, kiranya selalu ada kesungguhan doa dan puji-pujian baginya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena kasih akan sesama mendorong kami untuk siap menolong yang susah dan menjadi sahabat yang resah. Kiranya Allah menolong kita untuk mengasihi tiap saat dan selalu rela berbagi hingga kelebihan kami mencukupkan yang lain. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bernyanyi dari NKB 7 ayatnya yang ke-6. Nyanyikanlah nyanyian baru. Litani syukur. Mari kita memuji keagungan Allah dalam litani syukur. Allah Maha Kuasa dan Maha Kasih, Engkau membangkitkan Yesus dari alam kematian ke kehidupan, gemilang dalam kemuliaan yang membebaskan umat-Mu dari kekhawatiran akan keselamatan. Buatlah dunia bersukacita dalam kedamaian, keadilan, dan hidup dalam cinta kasih-Nya. Bangkitkanlah kegirangan dalam janji penghiburan dan anugerah hidup kekal bersama-Mu di sorga kelak. Satukan umat-Mu di dalam Yesus Kristus anak-Mu yang hidup dan memerintah bersama-Mu dan Roh Kudus, satu Tuhan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyaksikan refleksi situasional yang dibawakan oleh para lansia, Ama dan Ina GKPA Diponegoro. Ke Galilea mengikuti pesan. Para murid masih dilanda kecemasan. Di Danau Tiberias tetap gagal semangat. Tuhan menolong mereka mendapat 153 ekor ikan. Ketika perjalanan hidup penuh seteru, dikala hidup terasa sendu, teringat bahwa Yesus ada bagiku. Yesus tumpuan pengharapanku. Semua kembali menjadi berarti, karena Yesuslah penolongku. Ketika Yesus selalu kuikuti, tiada lagi takutku. 3 kali Petrus ditanya tentang kasih, diminta untuk menggembala orang percaya, menjadi penjala manusia dengan penuh kasih. Kasih ilahi yang tidak pernah berubah selamanya. Mulai dari Yerusalem dan segala bangsa disampaikan berita pengampunan dosa dan pertobatan. Orang percaya diberi kuasa untuk memberitakan dari tempat maha tinggi janji Tuhan diberikan. Di kota Yerusalem, masalah masih terus terasa. Keluar kota Yerusalem, di Betania, para murid dibawa. Setelah 40 hari, kembali bersama. Di sana mata para murid terbuka memandang surga.
sang manusia terangkat ke surga, tapi kasih-Nya kekal senantiasa. Untuk memberkati semua orang percaya, karena Ia berjanji memberi kuasa. Para murid menyembah Tuhan yang terangkat ke surga. Mereka kembali ke Yerusalem dengan penuh sukacita, menjadi penjala manusia, memuliakan Allah senantiasa. Siapa yang percaya diberi kuasa di dalam tubuh, roh, dan jiwa. Yesus Kristus Tuhan naik ke surga. Harapan baru membawa sukacita. Bapa kami yang ada di surga, ajar kami memiliki hati seorang hamba, mematuhi sabda Tuhan dengan setia, hidup dalam Yesus sungguh bahagia. Marilah kita bernyanyi dari NKB nomor 119 ayat yang pertama, nyanyikan lagi bagiku. Marilah kita mendengarkan epistel dari Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai ke-23. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada.
Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika kamu tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Marilah kita mendengarkan persembahan lagu dari Ina berjudul Yesusku, Juru Selamatku. Yesus, Juru
pertama dan yang kedua. Janji yang manis. Di dalam kesatuan Gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan kepercayaan kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Biarlah hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyaksikan vokal grup dari Naposo Bulung GKPA di Ponorogo, lagu berjudul Dengan Apa Kan Kubalas.
pengganti dari warta jemaat kita adalah diberitahukan kepada kita semua bahwa pada tanggal 23 Mei 2021 pada jam 11 akan diadakan ibadah secara online oleh GKPA Diponegoro dalam rangka Hari Turunnya Roh Kudus. Demikian pemberitahuan bagi kita semua. Terima kasih. Marilah kita bersama menyaksikan KOR Alumni Naposo Bulung GKPA Diponegoro 80. marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dari kitab Mazmur 50 ayat yang ke-14 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi.
Untuk nyanyian persembahan kita bernyanyi dari NKB 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya itu, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita sambut nyanyian dari Kidung Jemaat 54 ayat yang keempat.
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Shalom untuk kita sekalian. Amang Inang, Opung, adik-adik Naposo Bulung, dan anak-anak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Rasanya sudah lama kita tidak berjumpa, bersama-sama beribadah di GKPA Parlagutan di Ponorogo. Doa kami kita semua sehat, terutama untuk para opung yang ada di GKPA di Ponorogo. Opung Kalista, Opung Michel, Opung Arnel, Opung Leoni, dan Amanginang sekalian, termasuk anak-anak kami sekolah minggu. Doa kami kita semua tetap sehat, dan jika Tuhan berkenan tiba saatnya kelak kita masih akan berjumpa dalam ibadah secara tatap muka di tempat di mana kita berada. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak sekalian, menjadi saksi Kristus adalah tema dalam pemberitaan firman Tuhan pada ibadah kenaikan hari ini. Di satu sisi, ibadah hari kenaikan Yesus seringkali menjadi ibadah yang tidak mendapat perhatian secara khusus oleh umat Tuhan di tengah-tengah gereja. Hal ini bisa terlihat dari statistik yang ada. Kalau dibandingkan dengan ibadah Natal atau Paskah, pasti sangat kontras. Padahal, ibadah kenaikan harusnya mendapat perhatian yang seimbang. Karena peristiwa kenaikan merupakan juga peristiwa yang sangat penting. Kenapa peristiwa kenaikan menjadi sangat penting? Karena peristiwa kenaikan ini mau menegaskan kepada kita semua bahwa Kristus berasal dari sana dan sekarang kembali juga ke sana. Datang dari kemuliaan dan ketinggian, masuk dalam kerendahan dan kebersahajaan untuk berkarya dan menyatakan bela rasa keprihatinan Tuhan atas kehidupan umat manusia. Lalu setelah itu ia akan kembali kepada kemuliaannya. Sekaligus ia mau meletakkan di pundak setiap para pengikutnya tanggung jawab untuk meneruskan kehadiran kemuliaannya dalam kehidupan yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Makanya Mother Teresa pernah berkata, Kristus tidak memiliki tangan lagi selain tanganmu untuk menolong, untuk menopang orang lain. Kristus tidak punya kaki lagi selain kakimu untuk pergi menjumpai mereka-mereka yang sedang berada dalam kesendirian, kesepian, dan kesusahan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka secara teologis umat Kristen percaya bahwa Yesus yang bangkit sesudah peristiwa kebangkitan itu adalah Yesus yang sedang menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam beberapa literatur memang diperlihatkan bahwa hari kenaikan Yesus itu di abad-abad pertama belum dirayakan secara khusus karena masih dilihat dalam rangkaian hari raya Paskah. Dan sebetulnya baru abad kedua dan ketiga lah perayaan hari kenaikan Yesus ini mulai dikenal dan bahkan dirayakan. Maka ketika kita memperingati peristiwa kenaikan Yesus Kristus, itu berarti kita juga mengingat ulang bahwa Yesus telah mengambil bagian sepenuhnya dalam kemuliaan Allah, dalam kekuasaan dan dalam pemerintahan Allah. Maka sekalipun peristiwa kenaikan Yesus ke sorga seringkali dipandang sebagai kisah perpisahan antara Yesus dengan murid-muridnya. Sebuah peristiwa yang dipahami bahwa kehidupan Yesus di tengah-tengah dunia ini sudah berakhir. Tetapi Yesus dalam caranya yang lain tetap berhubungan dengan para murid-muridnya, yaitu di dalam roh. Justru peristiwa kenaikan Yesus ke sorga untuk menghadirkan karya Allah yang dimulai dengan babak baru, yaitu datangnya Roh Kudus. Roh Kudus akan turun atau diberikan kepada para murid Yesus untuk membimbing mereka dalam segala pengetahuan dan kebenaran yang sangat diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka
sebagai murid Yesus. Karena itulah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karya Allah dalam Yesus telah nyata dalam kehidupan setiap orang percaya. Kita sudah melihat, kita sudah menyaksikan, kita sudah membaca seluruh totalitas hidup yang dijalani oleh Yesus. Dan karena itu, kita selaku umat Tuhan merupakan saksi dari karya-karya Allah di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia. Sebagaimana di pundak para murid diberikan sebuah tanggung jawab untuk menjadi saksi Kristus, maka demikian jugalah halnya kehidupan kita selaku umat beriman, selaku orang-orang percaya. Kita perlu menjadi saksi-saksi akan kasih Tuhan bagi sesama umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Tapi orang yang menjadi saksi Kristus adalah mereka-mereka yang sudah mengalami pembaharuan oleh Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus yang akan memandu, yang akan memperlengkapi mereka, sehingga mereka bisa menjadi sarana kesaksian yang hidup kepada orang-orang yang di sekitarnya. Dan kesaksian yang didasari oleh pembaharuan hidup tadi akan menghadirkan kemuliaan Kristus dalam kehidupan kita masing-masing. Dan indikatornya sangat jelas. Kita akan suka berlaku adil. Kita akan suka hidup dalam kejujuran. Kita akan suka bersahabat dengan semua orang tanpa membeda-bedakan mereka. Kita juga akan menjadi pribadi-pribadi yang semakin peduli kepada mereka-mereka yang menderita. Dan kita juga lebih suka memberi pengampunan kepada sesama yang mungkin menyakiti hati kita, yang mungkin membuat hati kita terluka. Ada sebuah ungkapan pernah mengatakan, jika kita sibuk mencuci kaki sesama, maka kita tidak akan memiliki waktu untuk melempar batu kepada mereka. Jika kita sibuk mencuci kaki sesama, maka kita tidak akan punya waktu untuk melempar batu kepada mereka. Karena itulah, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak sekolah minggu, tema ibadah Hari Raya Kenaikan ini mengajak kita untuk menjadi saksi akan kasih Allah atas segala umat manusia. Kita dipanggil menjadi saksi Kristus dalam realitas hidup saat ini. Apapun resikonya, termasuk di tengah-tengah pandemi COVID-19. Menjadi saksi Kristus salah satunya terlihat ketika kita mampu bertahan dalam kesetiaan kita akan tugas panggilan pelayanan. Kita akan menjadi saksi ketika kita juga mau mengakui segala kelemahan, keterbatasan dan kekurangan yang kita miliki. Tapi pada saat yang sama, kita juga yakin dan percaya bahwa kehidupan kita akan senantiasa didampingi oleh Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus. Sehingga lewat pendampingan Roh Kudus itu, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Kita tangguh untuk menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Kita sanggup untuk menerima kenyataan, realita yang seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita dimampukan untuk menghadapi berbagai macam masalah, penderitaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita masing-masing. Maka jangan pernah meminta agar masalah itu tidak datang dalam hidup kita. Tapi mintalah kekuatan, mintalah pendampingan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk menghadapi setiap masalah demi masalah. Pendampingan, kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu akan memampukan kita mewujudkan rencana Allah dalam kehidupan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Menghadirkan kedamaian,
menghadirkan cinta kasih, menghadirkan pengampunan, menghadirkan toleransi, menghadirkan kerukunan, menghadirkan bela rasa, menghadirkan kesatuan dan persatuan. Menghadirkan sikap-sikap yang menjadi produsen kebaikan di tengah-tengah dunia ini. Maka pesan utama dari ibadah hari kenaikan Yesus hari ini adalah bagaimana gereja dan kita selaku umat Tuhan tidak hanya sekedar menatap ke langit, bersikap vertikalistik, tapi kita diajak untuk tetap berakar di bumi, berorientasi kepada pergumulan umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Karena itulah gereja tidak boleh hanya terjebak untuk berbicara dan concern pada hal-hal yang ada di atas, tapi juga kita harus berjuang agar di bawah ini, di tempat di mana kita berada, keadilan, kemajuan, dan tidak ada lagi diskriminasi terhadap umat manusia. Dalam perspektif yang lebih fokus itulah kontribusi kehadiran kita di bumi Indonesia ini sangat dibutuhkan. Sehingga ada banyak orang yang bersuka cita, ada banyak orang yang mengeluh-elukan Allah, ada banyak orang yang diberkati lewat perjalanan kehidupan kita selaku saksi-saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus dan biarlah hidup kita menjadi berkat di tengah-tengah sekitar kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Kita sambut dengan nyanyian. Ya Tuhan Allah, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar di hari ini, yang mengingatkan kami betapa Kristus yang kami imani dalam kehidupan kami bukan hanya sekedar pergi meninggalkan kami berpisah, lalu menjauh dari realita kehidupan kami umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Tapi peristiwa kenaikan Yesus mengingatkan kami semua bahwa dari sanalah Kristus berasal dan Dia akan kembali ke sana. Bukan hanya untuk melihat kami dari kejauhan, tetapi Yesus juga menyiapkan tempat bagi kami di dalam keabadian. Maka dalam masa-masa penantian ini, kami akan memikul tanggung jawab baru selaku umat Tuhan, yaitu menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah realita kehidupan di dunia ini. Menghadirkan kedamaian, menghadirkan kejujuran, ketulusan, kerukunan, saling berbela rasa, saling menopang, saling menolong, saling menghibur, saling menguatkan satu dengan yang lain. Menjadi sahabat bagi setiap orang yang kami jumpai. Dan biarlah lewat keberadaan hidup kami itu, ada banyak orang semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan kami yang masih hidup sampai saat ini boleh mengalami kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Allah, terima kasih untuk semuanya. Hari ini kami berdoa untuk Gereja Tuhan GKPA Parlagutan di Ponorogo. Biar Tuhan berkenan untuk memberkati gerejamu, memberkati setiap anggota jemaat, mulai dari anak-anak sampai lansia, yang belum bisa beribadah secara tatap muka karena pandemi COVID-19 atau bahkan karena alasan-alasan lain. Meski jiwa raga kami terpisah, kami tidak berjumpa dengan satu dengan yang lain, tetapi kami percaya di dalam Kristus kami tetap dipersatukan. Karenanya ya Tuhan, topanglah setiap anggota jemaat-Mu yang hari ini sedang mengikuti ibadah secara online. Topanglah mereka dalam pekerjaan, dalam usaha,
Topang juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Topanglah juga para opung, para lansia, dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam kelemahan fisik mereka, dalam masa tua mereka, supaya mereka juga tetap berpengharapan kepada Tuhan. Topanglah para pelayan, para hobas di gerejamu, para pendeta, para sintua, supaya mereka tetap bergiat bersemangat melayani Tuhan, meski dengan cara yang berbeda dibandingkan hari-hari yang lalu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus bergumul berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Ajarlah kami umat-Mu untuk kami juga tetap mentaati protokol kesehatan sebagai bentuk ketaatan kami kepada Tuhan, sebagai bentuk ungkapan syukur kami atas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami sampai hari ini. Terima kasih ya Allah. Anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan dalam studinya, diberkati Tuhanlah mereka, diberikan kepintaran, ingatan yang baik, semangat belajar, sukacita, sehingga mereka dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Untuk setiap keluarga-keluarga yang sedang bergumul, apapun pergumulan mereka, berkenanlah Tuhan hadir, menjawab, memberikan jalan keluar. Bagi mereka yang terbaring lemah, karena sakit di rumah maupun di rumah sakit, baik karena pandemi COVID-19 ataupun karena penyakit-penyakit lainnya, diberkati Tuhanlah mereka sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dan pemulihan. Dan terutama anggota jemaat Tuhan GKPA Parlagutan di Ponorogo, biarlah mereka juga tetap bersehati, tetap memperlihatkan kesatuan meski jiwa raga kami terpisah karena pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Firman Tuhan sudah diberitakan untuk kami, biar Tuhan yang memeteraikannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dengan lagu Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Marilah kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan untuk diberkati. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, hormat dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala-galanya. Jalanmu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama orang beriman di sisimu di sorga kelak. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dan wibawa surgawi, agar namamu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Dan anugerahkanlah hikmat surgawi kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiam dirilah dalam hati kami, agar kami mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan penuh sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorgalah tempat kami yang kekal. Lindungi dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan umat-Mu di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau bahkan di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa yang memberatkan kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Amanginang opung anak-anak Naposo Bulung dan sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Doa kami kita semua tetap sehat, taatilah protokol kesehatan, senantiasalah berdoa, topanglah mereka-mereka yang sedang bergumul, yang sedang sakit, yang membutuhkan pertolongan. Jadilah alat kecil di tangan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Horas.